Terkini pemirsa, sidang kasus Dr. Insinyur Muhammad Darwis kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda pembacaan replik Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Terkuak fakta dalam persidangan bahwa hakim tidak ditunjang berkas perkara yang berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku di NKRI. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum OKPP KRI, Richard William selaku kuasa hukum terdakwa dari pengacara Gapta. Selesai sidang kepada awak media, berikut cuplikan wawancara dengan sejumlah awak media dan reporter BKRI News, kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum. Ada perbedaan klausul yang disampaikan dalam tuntutan jaksa mengenai urean terkait adanya akte nomor 136 yang dijadikan alat bukti. Tidak sesuai dengan yang kami miliki, yang kami tunjukkan aslinya. Kami patut menduga bahwa akte yang digunakan dalam persidangan tersebut adalah palsu. Dan tentunya tadi majelis hakim sempat keberatan dengan adanya kita tidak boleh kembali ke belakang. Cuma kami untuk memastikan jangan sampai duplik kami salah. Kenapa salah? Kami menurut versi kami berdasarkan akte yang asli, mereka menurut versi mereka berdasarkan akte yang patut diduga palsu. Nah, kalau itu aktenya asli, oke, versi penyidik itu asli, tapi faktanya penyidik kan telah melakukan pemerasan 1,8 miliar. Apakah itu bisa dijadikan acuan bahwa berkas yang diajukan penyidik untuk P21 itu asli? Karena faktanya tadi saya tunjukkan, berdasarkan klausul di dalam akte itu jelas. Ada tercantum akte 23 tanggal 4 November 2013 yang bunyinya pemilik daripada Selabara adalah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Darwis. Jelas di situ. Jadi bukan Julius Johan. Apakah tadi dari pembacaan replik tersebut dari kejaksaan membacakan hal tersebut? Di dalam poin alat bukti yang dihadirkan tetap seperti yang disampaikan dalam tuntutan, dalam repliknya. Makanya kami ingin memastikan sama ndak alat bukti yang dihadirkan. Jangan sampai kalau alat buktinya palsu, tentunya kan keterangan saksi-saksi kan palsu semua. Jadi apakah JPU menghadirkan alat bukti akte itu? JPU akan menghadirkan katanya nanti bersamaan dengan duplik. Akan ditunjukkan katanya. Oke, kita akan lihat. Jadi nggak bawa? Nggak bawa, alasannya ada di kejaksaan katanya. Harusnya bawa nggak? Seharusnya seharusnya setiap persidangan itu harusnya dibawa. Harus dibawa alat bukti. Dan salinannya itu seharusnya diberikan kepada panitera untuk dipelajari. Oleh hakim pun juga mempelajari. Ini kok panitera pun tidak pegang. Panitera tidak pegang, ini enggak logisnya, enggak ada. Karena apa? Berkas kita surat kuasa saja lampirannya ditanyakan kok. Kan itu. Masa jaksa memberikan tuntutan tidak ada lampirannya? Pasti ada lampirannya, ini enggak masuk akal. Dengan ketidaksinkronannya alat bukti ini apa yang akan PH lakukan? Ya tadi kami akan melakukan upaya hukum. Bila nanti ditunjukkan ternyata tidak sesuai, kami minta supaya majelis hakim prosesnya ini terkait ini dibawa ke uji lab, di lab itu. Karena kita ingin tahu mana yang asli, terus dipanggil notarisnya yang membuat itu akte. Kan itu. Karena kita ingin tahu yang asli yang mana. Ini kalau sampai alat bukti yang palsu dibawa ke persidangan itu dijadikan alat bukti, terus diamini oleh para saksi-saksi, terus untuk mengkriminalisasi orang yang seharusnya tidak bersalah. Ini kan fatal ini. Seperti diketahui semua. Di sini kan tidak ada surat penahanan yang bisa ditunjukkan. Makanya nanti di dalam penyampaian duplik kami akan uraikan itu semua dan kami minta sebagaimana apa yang tadi dijanjikan ditunjukkan semua alat buktinya, termasuk alat bukti adanya penahanan. Bila tadi ada pernyataan ketua hakim menyatakan jangan flashback ke belakang, bahwasanya semua data-data yang masuk di persidangan itu sudah melalui proses dari kepolisian hingga ke kejaksaan hingga melalui persidangan. Sedangkan fakta di persidangan alat bukti dari terduga maupun yang diduga itu kan tidak sinkron. Ini apa langkah selanjutnya gitu? Kami memang tidak mau kembali ke belakang. Kami tidak. Cuma karena kami masuknya di dalam tuntutan dan kami membaca tuntutan dengan alat bukti yang ada, tidak ada sinkron sama sekali. Dan fakta di dalam alat bukti yang kami miliki dan kami sudah serahkan salinannya kepada majelis hakim, bahwa di situ pemiliknya adalah
Dr. Insinyur Muhammad Darwis, bukan Julius Johan. Saksi-saksi menerangkan Julius Johan. Terus di dalam klausul yang diuraikan oleh saksi ahli menerangkan dalam pasal 9, bila mana tercantum pengadilan mana yang ditunjuk untuk menangani perkara baik pidana maupun perdata, maka pengadilan itulah yang berhak untuk mengadili. Dan saya tunjukkan tadi di pasal 8 tertulis jelas pengadilan di Balikpapan. Makanya nanti setelah ditunjukkan ternyata sama di Balikpapan, saya akan minta mana pelimpahan dari Pengadilan Negeri Balikpapan ke pengadilan di Bandung. Dengan adanya dugaan ya kejanggalan dalam perjalanan persidangan ini, apakah dari Pak PH akan melaporkan ke Jamwas atau ke KY? Kalau melalui WA, kita pesan melalui WA, terus melalui media kita sampaikan ke pihak Jamwas maupun ke pihak Humas Mahkamah Agung. Cuma secara resmi kita memang belum, karena kita belum tahu daripada replik ini. Tapi setelah replik ini, setelah tadi fakta persidangan ternyata nggak ada, dan hakim pun juga menerangkan panitranya juga nggak pegang berkas, ini aneh. Majelis hakim menyidangkan tapi nggak tahu berkas, ini kan aneh. Nah, untuk menanyakan kepada saksi-saksi pakai dasar apa? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.